Saudara pria yang pura-pura mati dan videonya viral di media sosial kemarin malam menyerahkan diri ke Polres Bogor. Menurut Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Redoi, hingga saat ini Urip masih diperiksa penyidik. Urip datang ke Polres bersama istri dan pengacara. Sebelumnya, saudara, pria yang pura-pura meninggal ini diduga melakukan aksinya untuk menghindari utang. Urip Saputra mendadak terkenal setelah dirinya dinyatakan meninggal dunia, tapi hidup kembali. Diduga Urip sengaja membuat skenario dirinya meninggal untuk menghindari penagih utang atau debt collector. Hal ini didapatkan dari cerita istri Urip kepada pengemudi ambulans. Informasi dari saksi yang mengantarkan jenazah tersebut bahwa di perjalanan istrinya yang bersangkutan berkeluh kesah terkait dengan banyaknya yang menagih utang. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa Urip dan istri. Diduga Urip memesan sendiri ambulans dan peti mati hingga menyewa hotel memuluskan skenario kematian Urip. Polisi juga meminta keterangan perawat klinik yang memberikan pertolongan pertama pada Urip setelah dibawa ke klinik. Dia datang dengan ambulan, masih dalam di peti, cuma udah dibuka petinya. Dicek kesadarannya, napas sama nadinya masih bagus. Ya, saya bantu sesuai ini aja ya, pertolongan pertama dipasang oksigen. Ada refleks emang sih kliennya itu, napas sama nadi masih bagus, terus ada gerakan jari, cuma emang nggak kuat sama kedipan mata. Tidak hanya Urip yang diperiksa polisi, penyebar video juga akan diperiksa, mengetahui apakah penyebaran video ini dengan sengaja dilakukan untuk merugikan seseorang atau subjek tertentu yang berpotensi menjadi sebuah perbuatan pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Urip dan istri masih diperiksa polisi setelah kemarin malam menyerahkan diri. Apa kemudian motif Urip merekayasa kematian dirinya? Kita berbincang dengan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Pak Iman, selamat petang. Sehat selalu. Selamat petang, Mbak. Sehat selalu. Pak Iman, jadi apa motif Urip ini merekayasa kematiannya? Untuk menghindari ditagih atas utangnya atau kewajiban yang bersangkutan, jadi kepikiran pura-pura mati, kemudian nanti akan hidup dengan identitas yang lain gitu. Oh, emang berapa banyak utangnya, Pak? 1,5 miliar ya, kalau berdasarkan ini keterangan awal dari yang bersangkutan. 1,5 miliar. Dan utang itu tersebar di beberapa orang atau di beberapa lembaga atau gimana, Pak? Penjelasannya? Enggak. Cuma satu aja di tempat kerja. Oh, di tempat kerja. Jadi dengan alasan itu, ya kemudian merekayasa kematiannya. Pak, boleh dijabarkan kembali waktu itu kemudian kepikiran sampai seperti itu gimana dia merekayasanya? Jadi selesai kegiatan, kebetulan awalnya itu saudara US ini ada kegiatan di Semarang. Sepulang ke Jakarta, tidak langsung pulang ke rumahnya di Rancabungur, namun nginap dulu di Jakarta. Nah, selama proses di penginapan itu, kepikiran bahwa dia punya tagihan yang cukup banyak, kemudian malu karena memiliki jabatan tertentu di organisasinya. Kemudian berpikirlah untuk melakukan hal yang dilakukan kemarin itu, pura-pura mati itu, bilang sama istrinya, kemudian pesan ambulan dan peti mati, baru berangkat ke Bogor setelah terkonfirmasi ambulan dan peti matinya. Jadi semuanya memang sudah didesain sedemikian rupa untuk kemudian dia bisa pulang. Nah, video itu kan polisi juga kabarnya menyelidiki soal siapa yang membuat video itu dan menyebarluaskannya. Sudah dapat informasi soal itu, Pak? Pak Iman? Pak Kapolres? Halo? Ya, masih bersama Gimana? dengan kami, Pak? Aha.
Iya, suaranya agak putus-putus, tapi saya ulang lagi pertanyaannya. Ya. Polisi kan kabarnya juga menyelidiki siapa yang membuat video dan kemudian menyebarluaskannya, termasuk tujuannya. Sudah ada informasi soal itu, Pak? Nah, ini kami masih menelusuri terus karena kan berawal video itu menyebar dari WhatsApp grup ya, dari satu WhatsApp grup ke WhatsApp grup yang lainnya. Nah, kami sedang menelusuri Pak Iman? dari media sosial yang pertama. Belum ketemu Tentunya berarti ya, Pak? Mengunggahnya ya nanti setelah terkonfirmasi dengan yang mengunggah pertama. Oke, baik. Pak, untuk yang kemudian membantu meloloskan ya skenario itu, apakah itu juga diperiksa Pak oleh polisi? Sudah. Kami sudah periksa istrinya, kemudian supir ambulan yang mengantarkan dan memesankan peti jenazahnya juga sudah kami lakukan pemeriksaan. Oke, mereka tahu bahwa ini bohong begitu atau sengaja kepura-puraan gitu yang dilakukan? Ya setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara US, akhirnya terbuka bahwa semua ide dan gagasan itu dari saudara US, yang lain hanya sebatas dimintai tolong saja. Oke, tapi tidak tahu bahwa ini kebohongan begitu, yang lainnya? Kalau untuk istrinya tahu kan sempat ngobrol juga sebelumnya. Yang supir ambulans misalnya? Yang supir ambulan ini awal tahu. Jadi kita sudah mengkonfirmasi kepada saudara US. Si supir ini tahu bahwa pada saat diantar itu saudara US masih hidup. Oh baik, Pak, ada kemudian unsur pidana dalam apa yang dilakukan oleh Urip ini? Ya nanti setelah semuanya diperiksa, semuanya kami minta keterangan, kami akan melihat konstruksi ke arah sana ya. Oke, sampai sekarang belum diputuskan Pak? Ya, karena masih dilakukan pemeriksaan terhadap US-nya. Oke, dan kalau misalnya ada unsur pidana, apakah yang lain yang ikut membantu itu juga akan kena unsur pidana, Pak? Ya nanti kita lihat sejauh mana kemampatan hukumnya, tidak serta-merta juga ya Mbak. Baik, terima kasih Pak AKBP Imanuddin, Kapolres Bogor, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang, sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak, sehat selalu.